Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 10 November 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Roma pasal 6 ayat 6, berkata demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, jangan mau jadi hamba dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara saudara yang merasa tidak berdosa sama sekali? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Baca Yohanes pasal 8 ayat 7. Kalimat tersebut merupakan perkataan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menghakimi seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tapi apa yang terjadi? Tidak seorang pun dari mereka yang melakukan. Malah mereka pergi satu persatu meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Dan Yesus pun berpesan kepada perempuan itu, jangan berbuat dosa lagi. Pernahkah saudara mendengar pepatah yang mengatakan, hanya keledai yang jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali? Pepatah ini hendak mengatakan supaya kita jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Jika sudah tahu dosa, jangan sampai terjerumus lagi. Itu juga yang dikatakan Rasul Paulus dari ayat renungan kita pada hari ini. Paulus menekankan bahwa kematian Kristus di kayu salib memiliki konsekuensi yang nyata bagi hidup kita. Melalui kematiannya, Kristus telah menghapuskan kuasa dosa dalam hidup kita dan membawa keselamatan yang abadi bagi mereka yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini juga mengajarkan bahwa manusia lama kita, yaitu sifat dosa dan keinginan-keinginan kita yang jahat, telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Ini berarti bahwa kita jangan lagi hidup dalam kebiasaan dan pola pikir yang sesuai dengan sifat dosa. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran dan kekudusan. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan memuliakannya dalam segala hal yang kita lakukan. Melalui kematian Kristus di kayu salib, kita telah diberi kesempatan untuk hidup yang baru dan bebas dari kuasa dosa. Jangan biarkan iblis mengambil keselamatan yang telah diberikan Yesus kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Allah yang mulia, yang Maha Kudus, terima kasih jika firman-Mu hari ini mengajar kami supaya kami menyembah Engkau dengan kekudusan, dengan syukur dan pujian, memberi persembahan yang kudus kepadamu dari hasil kerja keras, bukan dari hasil kejahatan, bukan dengan perbuatan curang. Ajar kami Tuhan untuk memuji Tuhan
dengan perkataan dan perbuatan penuh kasih dan damai bagi sesama, selalu berbuat baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Tolong kami Tuhan untuk hidup sebagai hamba kebenaran, tunduk dan taat kepada kebenaran, menjadi budak Allah untuk menerima karunia keselamatan, hidup kekal dan pengudusan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami mampu mempersembahkan diri sebagai senjata kebenaran, tidak mengizinkan dosa bertahta dalam diri kami, dalam tubuh dan jasmani kami, dan tidak menuruti hawa nafsu. Berkati semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kesehatan dan sukacita. Kami rindu agar Tuhan selalu hadir dan melekat dalam hidup kami, menuntun hati dan pikiran kami agar kami fokus bertindak sesuai kehendak Allah dan berbuat seperti perbuatan Yesus Kristus. Kiranya mujizat dan belas kasih Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, menopang mereka yang berbeban berat dan letih lesu, menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.